Selamat berjumpa kembali di Live in Fullness to Eternity. Saya Metrin Sutomo senang dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, masih dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat untuk kita semua. Dan saat ini topik menarik yang akan kita diskusikan bersama pada saat ini yaitu atasi masalah kesehatan mental anak di era digital. Pengetahuan bertambah-tambah, begitu juga teknologi digital dan sistem daring. Adalah tidak bijak jika kita tak memanfaatkan perkembangannya. Tapi adalah suatu kerugian jika anak kita masuk dalam tanda kutip sejumlah anak yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan gawai. Seperti yang dikutip dari website official Kominfo. Tidak bisa disangkal, ibarat pisau bermata dua. Mampukah kita membantu anak kita agar dapat menggenggam manfaat teknologi atau justru terseret hingga kehilangan jati diri? Untuk itu tetaplah bersama dengan kami karena bersama Bapak Jenner Rawung kita akan membahas titik keseimbangan untuk meraih lebih banyak keuntungannya daripada kerugian tentunya. Bapak Jenner Rawung yang lebih dikenal dengan panggilan Nyong Sonder ini telah melayani masyarakat dalam berbagai kapasitas. Selain beliau adalah founder Berita Advent Tercepat, beliau juga adalah founder Psychology Brilliant Indonesia dan LBP 3 SDM. Saat ini beliau dipercayakan sebagai Head of Public Relations Rumah Sakit Jiwa di Ratu Muizang, Kalasei. Dan saatnya kita untuk menyapa narasumber kita, saudara atau Bapak Jenner Rawung. Halo Pak Jenner. Halo. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Ya, banyak puji berkat. Tuhan. Iya. Ada kesempatan ya untuk jadi narasumber lagi bagi sahabat live sekalian. Yes. Ya, bagaimana kesibukan? Ya, seperti biasa sebagai ASN tentunya berkarir untuk di bidang pemerintahan juga melayani masyarakat. Puji Tuhan. Itu nomor satu. Tentunya Jadi juga berkat. dengan menjadi imam di dalam rumah tangga. Amin. Iya, Ya, memimpin berkat rumah untuk tangga. keluarga dan Yes. masyarakat. Baik, kita akan segera diskusikan topik kita pada saat itu, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh. Dan saya akan pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal kami di dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Tuhan. Bantu kami agar kami dapat belajar lebih banyak bagaimana ya Tuhan dapat berbijak-bijak untuk menggunakan gadget dan teknologi di zaman ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk narasumber kami, Bapak Jenner Rawung yang sudah bersama-sama dengan kami. Bantu dia agar dia dapat berkata-kata dengan seturut dengan pengetahuan yang sudah diberikan kepadanya, dan kiranya ya Tuhan dapat dibawakan dengan baik dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Dan pada saat ini kami serahkan ya Tuhan seluruh rangkaian program kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Baik Bapak Jenner, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada narasumber kita, Bapak Jenner Rawung. Masih dalam topik yang sama, atasi masalah kesehatan mental anak di era digital. Halo Bapak Jenner, kita akan berdiskusi ya. Yes. Zaman sekarang ini ya Pak Jenner, anak-anak di bawah umur juga sudah jadi pengguna teknologi dan sistem daring ya. Nah, bagaimana dampaknya nih pada kesehatan mental mereka? Ya, karena kemajuan zaman, ya sebetulnya teknologi itu membantu banyak orang, ya mempermudah tugas-tugas atau apa saja dipermudah dengan teknologi. Dan termasuk untuk kemajuan informasi teknologi saat ini, alat komunikasi, ya sangat memudahkan kita.
Nah, sekarang banyak keluhan dari orang tua yang tentunya harap-harap cemas dengan perilaku anak-anak yang mereka cintai, mereka banggakan, ya. Kok bisa jadi berubah, ya? Bisa terpengaruh dengan penggunaan alat komunikasi, ya, alat-alat teknologi yang seharusnya mereka harapkan membantu anak-anak ini untuk tambah pinter, begitu. Benar. Ya kan, komunikasi antara anak dan orang tua terjalin, ya, walaupun orang tua barangkali kerja, ya dia bisa cari tahu kondisi anak. Tapi yang mereka amati keseharian, anak-anaknya jadi justru berubah perilaku, tidak seperti yang mereka harapkan, tidak seperti ya standar umum. Biasanya kalau anak dalam pertumbuhan perkembangan, ya anak seperti A tumbuh kembangnya baik, dia dengar-dengaran. Tapi ini kelihatannya dan mereka langsung ambil kesimpulan bahwa ini terjadi karena ada hubungannya dengan alat teknologi yang mereka pegang, ya smartphone, gadget yang mereka diberikan khusus sebenarnya tujuannya untuk pembelajaran, misalnya kalau pembelajaran daring, ya itu. Jadi memang ada pengaruh ya, tidak semua sebenarnya, tapi banyak pengaruh dari gadget atau alat teknologi kepada anak-anak yang memang di generasi, kalau kami kan generasi sudah ada generasi milenial, ya, sementara memegang peranan penting di pucuk pimpinan menteri milenial. Tapi sekarang sudah ada generasi alfa lagi, nggak tahu mau generasi beta, ya, generasi Charlie dan seterusnya. Jadi berkembang terus ini anak-anak yang generasi bangsa mereka. Berkembang, mereka datang yang baru lagi, dan tentunya teknologi akan semakin maju lagi, dan masalah-masalah klasik yang seperti ini pasti terjadi lagi, dan semua mengambil kesimpulan bahwa ada dampak, dan yang mereka khawatirkan kalau dampak buruk gitu loh. Ya, dampaknya ini bisa dihindari? Ya, sebenarnya bisa dihindari kan. Kalau dulu kan waktu di zaman kami, orang tua paling takut dengan kami yang televisi. Benar. Jadi banyak diperbincangkan pengaruh televisi terhadap perkembangan anak gitu di era yang sudah sudah lewat. Tapi ujung-ujungnya datang telegram, ada telepon, ya, kemudian sampai komputer dulu ya, era komputer tabung yang besar. Nah sekarang semakin maju. Kalau dulu kami mainnya di mana? Kalau anak-anak atau anak-anak yang masa lalu, yang sudah 40-an, 50-an tahun ke atas saat ini, mainnya di lumpur, mainnya di gunung, mainnya pokoknya bermain yang adventure gitu. Ya, kotor-kotor. Tapi sekarang tidak, anak-anak sekarang justru bermain di gadget, teristimewanya yang paling terkini yaitu AI, ya, artificial intelligence. Jadi anak-anak sudah bisa mengakses, dan ya kalau perilaku mereka positif sebenarnya nggak masalah, kita dukung malah, ya kan? Tapi kalau perilakunya jadi kontraproduktif, itu yang bikin sakit kepala juga setiap orang tua. Begitu, Benar Madeline. sekali. Nah, sebenarnya kalau secara umum, apa sih masalah-masalah kesehatan mental pada anak ini yang di era digital ini ya, yang terjadi seperti contoh mungkin ada yang ada cyberbullying, mungkin ada kecanduan gadget seperti itu. Apa saja sebenarnya penyakit-penyakit? Betul, banyak sekali. Mental. Jadi anak-anak melawan orang tua, gitu kan? Jadi diminta tolong A, nggak mau dikerjakan karena dia sibuk dengan gadgetnya, ya kan? Jadi hubungan sosial antara orang tua dan anak, ya ada gap, dan banyak sekali. Ya kalau yang paling berat sudah anak-anak sudah ketakutan lah, dia mengisolir diri, ya barangkali karena dia mengakses media sosial, lalu dia kena bully, ya kan? Jadi kalau berhubungan dengan cyberbullying itu, jadi biasa dia jadi pelaku atau dia jadi korban, paling banyak jadi korban. Tapi kita tidak tahu juga anak-anak kita barangkali jadi pelaku cyberbullying. Jadi dia membuli orang lain lewat media sosial. Kemudian ya betul akan berdampak ke pembelajaran di sekolah. Jadi sulit berkonsentrasi. Jadi ada gangguan tidur malah, ada gangguan makan. Ya, ada banyak juga anak-anak yang karena sibuk di ruangan yang
2x1 ya meter itu ya tinggal di kamar doang, Medlin. Jadi Iya. makan sudah tidak terurus, jadi obesitas itu kan itu bermasalah semua. Jadi ada yang curiga berlebihan. Jadi masalah-masalah mental akan dikeluhkan ya oleh orang tua yang melihat mengamati anaknya sudah lain dari yang lain, tidak seperti yang diharapkan. Ya. Iya. Tadi disebutkan masalah-masalah seperti itu terlihat seperti sudah ekstrim ya, gampang untuk kita lihat sebenarnya. Nah, sebenarnya sebagai orang tua, bagaimana orang tua dapat mendeteksi tanda-tandanya sebelum itu menjadi parah seperti itu, sebelum terlambat begitu? Sebenarnya gampang saja ya, kalau kita melihat orang normal kebanyakan kan, dibandingkan aja dengan anak kita, apakah dia masih normal atau enggak. Iya, seseorang itu punya emosi-emosi yang Tuhan sudah berikan khusus ya. Ada memang emosi positif banyak, bahagia, senang, sukacita, ya, mencintai. Tapi ada juga emosi-emosi negatif ya. Kalau kita sebagai orang Nasrani kita percaya waktu kita jatuh ke dalam dosa ada muncul emosi-emosi negatif dari manusia, marah, benci, ya kan? Tapi sebenarnya marah itu normal juga sih. Oke. Baik-baik aja sebenarnya kalau marah. Tapi marah yang berlebihan itu yang ekstrim gitu, marah kepada orang yang salah, di tempat yang salah, di waktu yang salah, itu sebenarnya gangguan ya, sudah gangguan emosional, sudah ya lama-lama ujung-ujung gangguan jiwa. Jadi seperti itu. Orang tua dapat mendeteksi anak dia terganggu mentalnya, emosionalnya terganggu, psikisnya terganggu, ya kalau dia sudah marah-marah, ya mudah tersinggung, ya kan, atau mengisolir diri, pokoknya berbeda dari biasanya. Jadi tumbuh kembangnya bagus awalnya, tapi ketika dia terpapar dengan teknologi alat komunikasi, dia mulai menutup diri, dia takut lihat orang, atau dia pokoknya serba cemas begitu. Ya serba cemas, bayangkan dia sudah tidak bisa tidur si anak gitu karena kalau dia edik, dia candu, dia rasa senang dengan gadget yang dia punya, ya dia akan lupa tugas-tugas yang lain, tugasnya untuk belajar, tugasnya untuk mengurus diri sudah tidak dapat dikerjakan lagi karena sudah terpapar dan sudah dalam kondisi yang sebenarnya sudah sedang sampai berat gitu. Jadi orang tua harus cepat untuk ambil keputusan gitu loh, untuk menolong anak kekasih. Iya. Soalnya takutnya kan anak-anak sifatnya sedikit moody ya, tidak seperti orang dewasa. Jangan-jangan pada saat anak sudah mulai ada tanda-tanda masalah kesehatan mentalnya, tetapi justru orang tua bisa bilang contohnya, oh memang begitu dia, seperti itu. Jadi harus lebih perhatikan ya. Harus memperhatikan. Jadi orang tua kan yang paling terdekat dengan anak. Ya, tumbuh kembang anak dia perhatikan. Memang ada macam-macam sih pola pengasuhan orang tua terhadap anaknya. Ada yang orang tua ini dia uninvolved, dia itu tidak peduli, tidak mau terlibat dengan anak, tapi dia penuhi apa yang dibutuhkan anak, tapi dia tidak dekat dengan anak. Ada juga yang permisif, dia berikan apa semua yang anak punya, termasuk gadget dia kasih, tapi dia tidak ada arah gitu loh. Ya, ada juga orang tua yang paling bagus itu demokrat ya. Oke, dia ada aturan-aturan, tapi dia bikin aturan, tapi dia berikan kesempatan si anak untuk berkembang. Jadi ada pengertian juga ya. Ada yang otoriter, orang tua anak-anak nggak bisa bikin apa-apa, dia atur. Nah, jadi kalau di sini anak-anak sudah diberikan gadget, sudah diberikan smartphone, ya kita harus lihat dia punya perkembangan, dia punya perilaku berkenaan dengan dia punya penggunaan smartphone gitu. Oke, baik. Jadi dengan kata lain penting ya untuk orang tua itu mengajarkan literasi digital yang mereka sebut literasi digital ini. Nah, sebelumnya bisakah Bapak Jira jelaskan apa ini sebenarnya literasi digital ini? Iya, kalau di dunia luar sana paling gemar kita dengar literasi media, literasi apa namanya, membaca gitu. Jadi bagaimana anak-anak bisa gemar untuk membaca. Nah, kalau literasi media ya itu, anak-anak punya, jadi diajarkan bagaimana supaya anak-anak bisa cakap untuk menggunakan media informasi, dia cakap untuk di bidang yaitu, kalau sekarang samanya medsos ya, pokoknya alat-alat teknologi lah.
Jadi anak-anak harus diberikan pemahaman yang harus clear bahwasanya semua alat teknologi ini tujuannya untuk memudahkan, tujuan yang positif gitu, untuk memudahkan komunikasi, untuk memudahkan pembelajaran, ya. Kemudian anak-anak pasti akan berhadapan dengan pengaruh-pengaruh negatif kalau menggunakan teknologi gitu. Jadi seperti tadi, barangkali anak-anak akan dibully, jadi kamu siap dong. Kalau menghadapi apa yang namanya pembulian dari netizen, ya kamu harus kuat, kamu harus blokir saja dia. Atau tanpa sadar ada yang mengirim gambar-gambar pornografi gitu. Orang kirim atau memang dia muncul sendiri seperti iklan kan nggak bisa itu. Tapi orang tua sudah memberi pemahaman kepada si anak supaya kalau ada begitu langsung di skip aja gitu dan jangan diambil hati. Ya seperti itu. Dan ya begitu, literasi media penting walaupun sesuai umur. Jadi siapa saja penting, termasuk orang yang dewasa. Banyak orang tua juga yang gaptek ya, gagap teknologi ya perlu dikasih tahu supaya mereka nggak salah di dalam berinteraksi secara sosial di media sosial atau menggunakan atau memanfaatkan alat teknologi yang mereka miliki. Harus dikasih tahu supaya cakap. Harus diberitahu ya literasi digital ini agar bisa menghindar dari kelebihan betul, ya. Betul. Oke, tadi sempat sebutkan gaptek nih. Nah, saya jadi terpikir bagaimana seorang orang tua ya yang gaptek dapat mengontrol anak di era digital ini. Itu lumayan challenging. Anak yang cepat maju di depan ya. Anak generasi alfa lebih maju. Orang tua barangkali generasi X ya. Seperti saya generasi X. Kurang tahu dengan teknologi. Anak-anak sekarang baru lahir aja sudah terpapar, ya kan di foto-foto sama mama papanya. Jadi baru lahir sudah di foto-foto. Jadi bagaimana anak ini tumbuh kembangnya? Ya oke. Jadi kalau orang tua memang gaptek ya, gagap teknologi, kurang bisa. Jadi orang tua itu harus belajar loh. Ya, dia harus belajar sendiri. Kalau enggak, dia minta tolong orang yang mengerti. Jadi kalau anaknya punya akun Facebook, orang tua ikut bikin akun Facebook gitu supaya bisa memantau historical dari si anak, jurnal si anak keseharian. Anak punya TikTok, punya Instagram, punya Twitter, punya YouTube channel. Jadi orang tua juga harus begitu. Dia harus belajar sendiri dan atau dia bertanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui, lebih paham gitu. Atau ke kakak-kakak ya, anak-anak yang lebih dewasa yang mengerti, minta diajarin. Supaya bisa tune gitu. Jadi kan kita orang tua nggak bisa mengawasi anak kalau dia bermain di media sosial sementara kita nggak punya akun medsos gitu. Jadi supaya kita dapat mengawasi, mengontrol beliau, anak yang kekasih supaya dia tidak salah. Karena anak-anak kan kalau mereka misalnya posting sesuatu yang buruk, negatif, memaki aja di media sosial. Ada yang like pasti, ada yang beri heart, ada yang pokoknya ada yang penguatan dari lingkungan sekitar yang maksudnya lingkungan medsos. Jadi memaki aja didukung gitu. Jadi kalau kita orang tua nggak masuk ke medsos, nggak mengawasi si anak itu akan merasa senang, dia dapat penghargaan dengan dia memaki dan dia akan terbiasa, akan jadi tabiatnya, akan jadi karakternya untuk memaki-memaki di media sosial misalnya atau membuli gitu dan lain-lain sebagainya yang negatif. Nah, sehubungan dengan mental ini ya. Saya ingin bertanya sehubungan dengan bagaimana kalau di media sosial itu sudah begitu banyak entertainment. Nah, apakah itu mempengaruhi otak anak? Iya, tentu ya. Tentu. Jadi media sosial itu memang menawarkan hal-hal yang bikin senang, bikin happy, ya. Hiburan-hiburan ada di situ, ya. Dan itu memang menstimuli otak anak yang melihat. Jadi dengan melihat itu dia masuk, dia berproses dan dia itu akan ujung-ujungnya dia akan dia rasa bahagia dengan tampilan-tampilan di media sosial atau di alat komunikasi, alat teknologi yang dia miliki, di smartphone yang dia miliki. Nanti kalau misalnya sudah nggak ada yang bikin happy, dia akan susah.
Ya misalnya HP-nya kehilangan, HP-nya jatuh rusak, atau nggak ada kuota, nggak ada pulsa gitu kan, nggak bisa mengakses internet, dia jadi sedih. Ya, jadi ini memang jadi candu begitu, jadi edik. Edik itu seperti orang suka minum alkohol, seperti suka merokok, seperti suka main judi, itu kan edik juga ya, candu semua. Jadi bagaimana orang tua bisa mengawasi si anak dan membuat jadi seimbang gitu loh. Jadi seimbang. Boleh bermedia sosial, boleh terpapar teknologi, tapi ada batasnya gitu. Bicara soal adik terhadap sosial media seperti ini, saya teringat kalau di zaman kami mungkin pada saat anak-anak itu masih TV aja ya, yang kita tidak bisa pause, hentikan ataupun mundur seperti itu. Jadi kadang alasan untuk tidak mau berhenti kalau disuruh berhenti itu adalah wah selesain dulu, nanti sampai iklan dulu contohnya. Tapi di zaman sekarang itu berbeda. Sudah banyak yang bisa kita pause, kita mundur. Tetapi masalahnya anak-anak tidak begitu mudah juga untuk disuruh berhenti. Walaupun sudah ada fasilitas seperti itu. Apakah itu sudah tanda adiktif? Iya, betul. Jadi memang begini. Harus dibiasakan dari kecil sebenarnya. Dari dia sangat dini, pertama kali dia pegang gadget itu harus dibiasakan untuk berhenti, stop untuk gadget, non gadget ya. Tapi kalau sudah sampai sejauh ini tidak dibiasakan dan dia memang justru terbiasa dengan screen di depan screen terus, memang agak sulit untuk untuk merubah karena sudah jadi kebiasaan. Dia nonton dari pagi, mungkin dia belajar, tapi habis itu dia pulang dia main game terus. Jadi orang tua sakit kepala, orang tua pusing kan? Kalau memang sudah nggak bisa ada order baru, dimintai tolong si anak, dia justru lebih memprioritaskan dia punya gadget, itu memang sudah bermasalah. Jadi tolong dong mama, tolong dong daddy, gitu. Tunggu gitu. Dia dia anak-anak mulai justru menggerutu. Nah, itu tanda-tanda awas. Apalagi kalau dia sudah sampai berani melawan orang tua ketika dimintai tolong hanya karena ingin bermain atau ingin menonton, nah itu sudah berat. Baik. Nah, saya ingin bertanya, di dalam handphone itu kontennya banyak sekali entertainment. Ada jenisnya seperti games online, ada jenisnya seperti media sosial yang mungkin kita lihat gambar, like seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, sebenarnya atau TikTok atau seperti itu. Nah, sebenarnya di antara semua konten-konten entertainment di dalam handphone, mana sebenarnya yang lebih berbahaya untuk kesehatan mental anak? Iya, sebenarnya setiap anak itu unik ya. Setiap orang lah itu Tuhan sudah ciptakan unik, tidak sama. Tidak sama. Jadi si A pasti berbeda dengan si B. Ya, konten-konten yang saat ini menjamur di media-media sosial ya, paling tidak ya kita harus berprasangka dulu bahwa itu baik. Semua baik gitu. Semua baik, tapi ya tidak tertutup kemungkinan karena informasinya masuk sangat cepat dan tidak ada yang bisa membatasi, pasti masuk informasi-informasi yang negatif seperti gambar porno, video porno itu kan, atau video-video kekerasan, dan ini langsung jadi anak langsung menyaksikan dan dia bisa memodel. Dia bisa mencontoh dari apa yang dia lihat di saluran informasi itu. Itu yang ngeri sebenarnya. Jadi memang anak-anak kita harus dibentengi dia punya pemikiran terhadap hal-hal negatif itu dengan cara kita beri ceramah terus. Jadi jangan bosan-bosan untuk memberitahu si anak supaya dia anti dengan gambar-gambar, video-video, konten-konten kekerasan, seksual, konten-konten yang buruk gitulah, karena itu di set aja, dibikin seperti racun begitu. Jangan lihat,
jangan, pokoknya di skip dia. Kalau dia sudah masuk kan nggak mungkin mau di. Iya. Memang ada caranya untuk kita pasang software supaya nggak masuk konten-konten yang Iya. porno ya, Iya. konten-konten yang kekerasan. Tapi ya kalau sekarang mau pakai software begitu lagi, software yang lebih canggih lagi di bidang yang memang khusus mengirim gitu. Iya. Ya, memang entertain tapi entertain yang negatif gitu. Jadi memang kita harus berikan pemahaman kepada si anak supaya itu betul-betul jangan diakses gitu. Ya akses saja hal-hal yang baik, hal-hal yang ya kalau kita hal-hal rohani lah misalnya. Kita minta diakses ya, atau kita beri penugasan, kamu baca ini. Jadi ada artikel bagus. Oke, kamu main gadget selama beberapa jam begini. 1 jam atau berapa menit Anda buka yang ini, dikasih tugas keseharian. Jadi mudah-mudahan anak-anak mencintai yang positif, yang baik-baik, yang bermoral gitu loh. Itu yang paling penting. Karena memang media sosial ini sangat mengerikan. Jadi dia itu menembus batas, Benar. alat informasi ini menembus batas. Jadi kita harus bentengi pikiran anak-anak kita, ya dengan hal-hal yang lebih rohani, karakter, ya tata krama, kesopanan, value-value, nilai-nilai baik lah, yang berlaku kearifan yang berlaku keseharian di budaya kita. Oke. Seperti itu. Untuk standar kesehatan mental seorang anak itu agar bisa kita jaga kesehatannya ini sebenarnya sampai umur berapa kita harus lebih benar-benar ketat paparan terhadap entertainment di dalam handphone ini? Anak-anak kan pinter. Kalau dulu anak-anak dilahirkan katanya lama 2 minggu dia baru mau buka mata. Tapi sekarang anak-anak dilahirkan sudah buka mata. Jadi memang dari dini dan seterusnya. Orang tua pun yang nggak pernah melihat misalnya gambar porno, kalau dia terpapar gambar porno saat ini bisa berubah perilakunya, bisa jadi perilakunya jadi negatif gitu loh. Iya. Jadi memang siapa saja di umur apa saja memang kita harus bentengi ini anak-anak punya pemikiran di dalam mengakses. Jadi memang literasi media, literasi medsos perlu kita ceramah lah, kita kasih ceramah terus kan. Tidur sambil berjalan, sambil duduk kita beritahu ya. Dan kita awasi dia di dalam penggunaan alat teknologi gitu. Oke, baik. Tadi sudah banyak sekali kita bahas tentang dampak negatif ya dari entertainment, membiarkan anak kita melihat daring ya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa ada sesuatu yang di era digital ini berhubungan dengan hal yang sama, gadget seperti itu, tetapi malah mendukung kesehatan mental anak? Oh iya, Ada tentu apa ya. aja? Banyak sekali, banyak artikel-artikel bagus ya. Jadi ada permainan-permainan edukatif. Ya kita bisa suruh si anak untuk mengakses yang demikian. Jadi ada permainan-permainan yang saintifik. Jadi berhubungan dengan ilmu pengetahuan begitu. Kita juga bisa ajar hal-hal yang simple. Ya materi-materi simple tentang penciptaan, kenapa Tuhan ciptakan manusia gitu loh, kenapa Tuhan ciptakan makhluk hidup, supaya si anak-anak bisa belajar bagaimana dia juga bisa mencintai sesama makhluk Tuhan gitu loh. Jadi ada banyak konten-konten misalnya tanam pohon gitu kan. Anak-anak kan nggak berpikir, kalau anak-anak yang sudah di kota mana dia mau pikir mau tanam pohon. Tapi kalau disuruh akses hal-hal yang baik, ya cerita-cerita yang baik, oh kenapa terjadi bencana ya. Jadi lama-kelamaan atau ceritakan masa lalu dari latar belakang keluarga, nenek sama kakek dulu yang barangkali dia tidak kenal dulu. Pekerjaannya petani, ya bertani seperti apa, menanam pohon. Jadi hal-hal kecil, menolong orang gitu. Ya, kalau ada kecelakaan di jalan raya, kita ajarkan si anak untuk membantu, bukan hanya ngambil HP untuk shoot. Jadi justru merekam saat orang mengalami kecelakaan, tidak membantu justru. Ya. Baik.
Jadi dengan kata lain, peran orang tua ini sangat penting ya. Kita Penting harus sekali. sortir games itu apa Iya. aja kontennya di dalam ya. Apakah dia tembak-tembak mungkin yang tidak baik ya untuk mental pikiran anak ya. Iya betul, Madeline. Oke, kalau misalkan entertainment seperti TikTok, ada banyak pengetahuan yang Iya, dimasukkan betul. ke media sosial sejenis yang itu. Tetapi ada juga yang secara random kalau di scroll on Iya. bisa terpapar dengan itu. Bagaimana kebijakan orang tua ini menghadapi situasi yang seperti itu? Jadi memang awal-awal mengakses media sosial anak-anak harus didampingi. Jadi ada kan konten-konten yang nggak masuk di akal demi uang gitu. Jadi Iya. justru yang viral itu kan yang aneh, yang di luar kebiasaan umum itu viral. Iya. Ya. Jadi kalau anak-anak terpapar dengan hal begitu, anak-anak juga bisa bikin hal-hal yang aneh. Dia syuting kan bisa berpotensi mencelakakan diri, bahkan dirinya bisa kehilangan nyawa justru. Iya. Iya. Atau konten-konten yang di luar ya, kalau konten-konten misalnya konten minta maaf LGBTI, iya kan? Tidak sesuai dengan budaya Indonesia dan tidak sesuai dengan ajaran agama gitu loh. Iya. Tapi itu kan muncul di media sosial. Nah, di situ kita harus beri pemahaman kepada si anak bahwa itu adalah hal yang salah dan kita harus berani bersikap untuk skip gitu loh. Oke, jadi dengan kata lain bisa juga kita berikan agar mereka juga tidak jadinya gaptek ya. Iya, iya. Ya, tetapi konten yang kita berikan itu harus kita awasi seperti itu. Iya, betul. Bagaimana dengan orang-orang tua yang mungkin merasa perlu untuk berkomunikasi dengan anaknya lalu dia memberikan handphone padahal masih kecil nih? Apakah itu aman? Jadi iya, memang kerinduan orang tua bisa memonitor tumbuh kembang anak, apa yang dilakukan anak, dengan siapa dia, sementara apa dia. Iya, sebenarnya diberikan alat teknologi tujuannya untuk itu. Jadi memberikan pemahaman kepada anak supaya tetap ada walaupun jarak terpisah, tapi dalam hal nasihat, dalam hal apa ya? Ya, kehadiran walaupun jarak berbeda, jarak yang jauh, tapi orang tua hadir untuk si anak. Ya, jadi dengan cara ya berikan alat komunikasi dan tujuannya untuk itu, bukan dan lain-lain. Kalau untuk hiburan boleh mengakses, tapi dibatasi. Ya, jangan sampai teledor di dalam penggunaan smartphone gitu. Baik, tapi kita tahu bersama juga kayak contohnya ya, seorang anak ini mereka belum begitu wise ya untuk menimbang-nimbang nih. Nah, terkadang walaupun sudah diinformasikan atau sudah diajar ya dari orang tua, tetap handphone ini akan digunakan dengan cara yang sebaliknya seperti itu. Nah, bagaimana reaksi orang tua jika kita memiliki anak yang seperti itu? Iya, jadi memang orang tua jangan bosan-bosan untuk memberitahu berulang-ulang kepada si anak, dampingi berulang-ulang. Ya, namanya anak kan tendensi untuk berbuat salah, jadi dia bisa mengakses hal yang buruk. Tapi bagaimana orang tua secara bijaksana, ya memang orang tua harus menjalin komunikasi yang terbuka dengan anak. Jadi jadikan anak sebagai sahabat, bukan orang tua penguasa si anaknya yang harus menurut orang tua gitu loh, harus tunduk kepada orang tua. Enggak. Jadi memang orang tua harus membuka diri kepada si anak untuk berkomunikasi dengan baik, mengambil hatinya. Jadi kalau orang tua bisa mengambil hatinya, ya saya percaya sih di dalam banyak pengalaman yang saya alami ketika ketika saya mengunjungi banyak komunitas, saya beri seminar, ya banyak juga testimoni yang demikian. Kalau orang tua dia sangat terbuka kepada anak, ya lancar-lancar semua, begitu. Jadi anak bisa bersalah, tapi ketika komunikasi baik dengan mama papanya, ya cepat pulih dan anak justru tidak ada label bahwa dia ini nakal gitu. Ya memang bersalah, boleh bersalah, tapi untuk memperbaiki diri itu boleh juga, sangat dinanti untuk memperbaiki diri. Jadi dia termotivasi untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, begitu. Jadi perlu keterbukaan orang tua
dengan anak kekasih. Jadi dengan kata lain, salah satu cara orang tua untuk dapat approach atau Iya. membantu anak-anak seperti itu dengan cara yang lemah lembut daripada yang mengambil keras hati. ya sebenarnya. Betul. Jadi pola asuh yang tegas tapi lemah lembut. Oke. Gitu. Ada kan yang dia kasar, Udah kasar nggak tegas, nggak dikasih udah tahu kasar alasannya. lagi. Iya. Ada juga yang terlalu permisif. Oh, ya. Iya kan? Lemah lembut tapi terlalu permisif, nggak tegas. Jadi penting orang tua di dalam pola asuh mendidik anak ya secara demokratis lah, itu yang paling ideal sih. Iya. Ideal, lembut dan tetap tegas. Kalau ada aturan, dijalankan aturan. Kalau anak bersalah, konsekuensi anak harus terima. Jadi seperti apa? Tapi diampuni. Iya. Ya, Tapi punishment juga ya. punishment tetap, dan ajar anak untuk berani minta maaf, berani mengakui kesalahan. Baik, nah kita ketahui bersama berbicara soal perkembangan anak itu bukan hanya datang dari lingkungan keluarga, Iya. bukan hanya dari orang tua. Bagaimana dengan lingkungan sekolah contohnya, Iya. lingkungan gereja? Apa saja peran dari lingkungan-lingkungan lainnya ini yang dapat membantu komunitas, masyarakat, anak-anak untuk dapat menjaga kesehatan mental mereka? Betul. Jadi orang tua memang harus bersinergi dengan, kalau di sekolah, pendidik, guru. Gitu kan. Kalau di gereja, orang tua harus bersinergi dengan pengurus jemaat, Oke. juga anggota gereja lainnya. Ya, dalam tumbuh kembang anak kan, jadi mentalnya sejahtera kalau semua yang ada di sekitarnya mendukung untuk itu. Iya. Kalau justru ada hal yang tidak nyaman, tidak mengenakan, berpengaruh negatif kepada kesejahteraan mental, kesejahteraan psikis dari si anak, ya. Kalau dia dari rumah sudah berharap guru bisa mendukung dia, sementara dia datang di sekolah, guru justru menyepelekan dia, mendiskriminasi dia, justru bela anak yang lain, begitu. Walaupun anak yang lain itu benar, gitu. Tapi kan anak ini dia akan menilai, anak-anak akan memodel, begitu. Anak-anak dalam tumbuh kembangnya dia akan memodel orang-orang yang ada di sekitarnya. Iya. Jadi apa saja pengalaman yang dialami, ya, empiris ya, yang dialami keseharian itu sangat berperan bagi kesejahteraan mental si anak. Bukan hanya di rumah, karena memang anak adalah makhluk sosial. Semua kita manusia makhluk sosial, akan bertemu dengan siapa saja, akan bertemu dengan orang baru, begitu. Jadi semua, mari kita menjaga supaya pun orang-orang yang ada di luar keluarga kita, mereka boleh mendukung tumbuh kembang dari anak yang kita kasihi, gitu. Baik, satu lagi pertanyaan sebelum saya tutup ya sesi ini. Saya ingin bertanya sehubungan dengan peran pemerintah dalam menanggapi di era digital ini dan menyeimbangkan atau menjaga kesehatan mental anak-anak di Indonesia ini. Apa peran atau usaha-usaha yang dilakukan sehubungan dengan ini? Iya, pemerintah kan ada demi rakyat, demi masyarakat. Benar. Jadi ya tentunya kita berharap bersama pemerintah bikin regulasi, ya, regulasi yang terbaik dalam sistem pendidikan lah, atau sistem informatika, dalam diaturlah semua. Jadi pemanfaatan medsos kalau boleh memang ada yang bisa memfilter ini hal-hal buruk seperti gambar-gambar porno, ya, video-video kekerasan, aplikasi-aplikasi penipuan, kan begitu. Benar. Dibikin regulasi supaya tidak sampai anak-anak ini terpapar dengan hal-hal yang buruk demikian. Jadi bagi generasi bangsa pada umumnya, karena anak-anak ini mereka yang akan berperan nanti bangsa ini seperti apa. Iya, kalau anak-anak sekarang menderita, sudah mengalami gangguan mental misalnya, kan bangsa ini akan rugi besar ke depan. Walaupun kita sudah meletakkan fondasi yang kuat, tapi di pertengahan jalan, anak-anak kita, generasi bangsa, mereka justru rusak, ya, karena hal-hal buruk dari informasi teknologi. Ya, generasi bangsa kita ke depan mau jadi seperti apa bangsa ini? Jadi memang sangat penting pemerintah, ya, melalui, ya, mereka punya agennya diantaranya guru, ya kan, dinas pendidikan, ya. Kemudian mereka bisa masuk di lembaga-lembaga formal seperti komunitas gereja, masjid, ya. Jadi
terus di campaign ini mental health, ya, kesehatan mental dikampanyekan, disosialisasikan, kemudian pemanfaatan teknologi tepat guna, nah, itu peran pemerintah sangat penting. Baik. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita akan tutup dulu sesi kita pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi masih dalam topik yang sama, yaitu atasi masalah kesehatan mental pada anak di era digital. Oke. Baik. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama-sama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Kita masih dalam topik atasi masalah kesehatan mental anak di era digital. Kita kembali kepada Bapak Jenner Rawung. Baik, Bapak, sehubungan dengan internet ini, begitu banyak cyberbullying. Bagaimana dampak kesehatan ini? Bagaimana kita atasi dan hindari masalah mental kepada anak-anak? Iya, sebagai orang tua, kita harus ajar si anak supaya dia berani bersikap kalau dia menghadapi cyberbullying. Ya, apakah kalau dia jadi korban sih, kalau dia jadi korban diserang oleh kata-kata buruk atau ejekan, dia harus berani berkata tegas bahwa saya tidak mau seperti itu, ya nyatakan kepada si pelaku, begitu. Atau sebaliknya, jangan sampai dia melakukan cyberbullying, ya gitu. Oke, nah apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil orang tua ini untuk membantu anak mengatasi masalah kesehatan mental yang muncul akibat penggunaan teknologi? Iya, kalau yang awal ya, kalau maksudnya dia mengalami gangguan psikologis yang ringan-ringan aja, gangguan emosional yang ringan-ringan aja, orang tua harus, ya tadi seperti saya sudah nyatakan, jadi sahabat. Tapi yang paling penting dia harus memberikan bantuan psikologis awal. Jadi orang tua harus belajar ini BPA, bantu psychological first aid, ya. Dalam arti begini, orang tua menjadi sahabat, dia harus AD itu apa? A itu amati perilaku anak, kemudian harus dia mendengar AD, dan dia juga empati terhadap anak. Karena anak ini adalah penerus di dalam keluarga, dan kita berharap sebagai orang tua, anak-anak ini mau jadi orang yang berguna nantinya. Jadi kalau dia sudah mengalami gangguan emosional, kita gali, kita bantu. Dan kalau berat, memang kita harus sarankan untuk kita harus mencari profesional, psikolog atau psikiater untuk membantu si anak yang barangkali gangguan emosionalnya sudah berat, gitu. Baik, dan apa tips-tips atau saran praktis bagi pendidik dan anak-anak untuk menjaga kesehatan mental di era digital? Untuk pesan untuk anak-anak juga nih. Iya, jadi kalau sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya kita harus berteman dengan anak, bersahabat baik itu yang tadi, ya, supaya kita bisa mengambil hatinya. Iya, jelas. Ya kan? Kemudian orang tua harus bikin kontrak gitu loh. Jadi bikin kontrak dengan si anak. Oke, kamu pegang HP dari jam begini sampai jam begini. Selesai itu ya tidak ya, kamu harus belajar atau kamu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi harus ada bikin kontrak. Kita harus minta pendapat si anak. Ya, orang tua itu role model. Jadi pokoknya modelnya orang tua. Kalau orang tua pegang HP keseharian, bagaimana mau menegur si anak untuk tidak pegang HP? Tapi kalau memang menggunakan HP karena pekerjaan, tapi kan tetap ada istirahat, perlu ada non-gadget gitu. Jadi kalau anak-anak yang sudah paham, ya anak-anak yang sudah paham, baiklah adik-adik itu untuk jangan selalu dengan gadget. Jadi ambil waktu luang untuk bersosial, ambil waktu luang untuk olahraga, mengerjakan hobi yang lain. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita masuk ke mitos dan fakta. Ada 3 mitos dan fakta yang akan saya bacakan. Boleh. Baik, yang pertama, anak-anak yang mengalami masalah mental cenderung mengisolasi diri di dunia digital. Mitos Tidak atau juga. fakta? Tidak.
Tidak, Karena ya, ada mitos. juga yang justru mereka pamer, justru mereka lebih gila-gilaan dengan media sosial. Oke, gitu. baik. Berikutnya, penggunaan teknologi digital selalu berdampak negatif pada kesejahteraan mental anak. Tidak. Tidak, Mitos, tentu ya. mitos. Berikut yang terakhir, Ada komunikasi dan koneksi online dapat membantu anak-anak dalam situasi isolasi atau kesulitan emosional. Iya, Baik, ini fakta ya, Fakta jadi ya. dapat membantu ternyata. masih membantu. Baik, terima Bisa kasih membantu. untuk jawaban-jawaban Oke. yang sudah diberikan. Sebelum kita tutup pembahasan kita, bolehkah saya minta Bapak Jenner untuk sedikit memberikan closing statement? Apa pesan singkat yang penting untuk diingat bagi sahabat live sekalian? Iya, oke. Saya Ya. closing statement dari Iya. Oke, saya mau nyatakan bahwasanya mari kita orang tua atau tenaga pendidik kita bersama-sama untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita tentang penggunaan alat komunikasi atau smartphone atau gadget itu alat komunikasi, alat teknologi semuanya bertujuan untuk kebaikan sebenarnya. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang negatif, Iya. ya itu sangat membahayakan. Jadi perlu dihindari untuk menggunakan smartphone yang tidak ada batasan. Jadi perlu dibatasi, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk belajar, tidak dengan smartphone. Itu aja. Baik, terima kasih untuk Oke. jawabannya. Pada saat ini kita akan segera tutup diskusi kita. Bisakah saya minta Bapak Jenner untuk pimpin kita di dalam doa tutup? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memuji Tuhan, Tuhan baik bagi kami. Ampuni kami banyak melakukan kesalahan. Terima kasih untuk acara yang indah saat ini. Kami sudah berdiskusi dan kami percaya bahwa semua ilmu yang kami dapatkan boleh kami lakukan dan membantu anak-anak kami sebagai generasi bangsa dan mereka boleh sehat, sejahtera secara psikis. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan Terima kepada kasih. Bapak Jenner yang sudah membawakan ilmunya, juga Yes. sudah berikan waktu untuk menjadi narasumber dalam program Terima kami. kasih. Tuhan kiranya memberkati Bapak Jenner dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Oke. Baik, tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa di rumah juga, sahabat Live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Namun sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube official kami kepada keluarga dan sahabat yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya, masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.